nukono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi nggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya ya melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa, karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau balik malih, kalau kita janji kan kadang kepengen nepati, tapi kita nggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu, karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat apik ora kesampean. Nek wong pengen sejahtera anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa? Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten nak Allah Al-Aziz, maknane Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah iku zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yadhu kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit bihoiri amadin kelan tanpa cagak. Tarauna kang ningali sira ha ing amad. Ayil amad tegese amat. Te amat iku jamu imadin, iku jamak lafat imadin. Wa wa alamat ka al-ustuwanatu iku cagak, al-ustuwanatu iku cagak. Wa wa tidawa bihoiri amadin tarona ha iku sadikun iku beneri. Bi Allah amda gambare yen ora ana cagak wujud aslan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang ya. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa al-qamalane istilah pangeran membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita apa? Lihat. Wa al-qalan mibakna sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur antamida Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharraka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe pathok bumi ben bumi iku tenang. Wa batsalan gelar sapa Allah fiya ing dalam aret mingkul lidabatin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten nggih tak warai sampean wusul ning pangeran nggih. Dadi kula niku sering maos hadis nggih. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nggih. Nganggo cara reputasi nggih. Misale ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, ngrungokno nggih. Ya duwahi mal aila yahiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Alam taro nggih rungokno nggih. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Kula baleni malih ya. Kita warai dadi wong sing parek pangeran sing bil ilmi. Saiki kaya Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring kan. Nah. Saiki dinosaurus mangane piro? Sak hektar kan, gajah sak kramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabal. Dabal saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Dunyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal ku piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah iku mulai khalaqas samawati
wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora entek. Padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus piro? Lah bojomu mangan sak piringe koyo golek kangelan iku masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul duwe akeh-akeh bojom sak piring kecuali bojom koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpun mangane sak piring mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran koyo Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya tuwa himal pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok le angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan nganti saiki. Kan salam dhewe kok mangan sak piring mbok rewangi pergawe rino wengi, mbok rewangi korupsi ku apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe kok. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis rasa dongakno mari wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah ku mangane akeh, iku wae turu wae. Turu. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso turu. Mulane pinter gajah berarti tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ku nak muji pangeran cek simpel. Kula nu niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetap beda ke kualitas dawuh Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulet. Ya bener tapi bulet. Misalnya ngeten nggih. Ruhin niku gadah pelem ijek pentil. Terus kula tuku. Hen pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan ruhin lah ya asumsine pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ono regane, wong pentil iku cek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku sak juta iku asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho mboten rego pelem, nak pentil ya ora ono regane bocah kok. Pelem pentil iku cek pentil, tak tuku sak juta iku nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nak diitung pentil kan ora ono wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu. Tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Cung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kenek napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas mau purun. Kok jenengan haramno? Jawabnya Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabnya Nabi ngeten. Kalau apal hadisnya Cung Aro'aita in mana Allahu as-samroh Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho Cung, engkau misalnya pentil itu kena angin mbok kena apa terus rusak. Terus kue mangan donyane dulurmu itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kue nampa duit 1 juta itu atas nama pelem. Lah saiki pelem itu kena angin entek. Terus kowe mangan duwe iku atas nama apa? Darani dagang sing kulak ora entuk. Nangis akhire sahabat. Iku Kanjeng Nabi. Dinak ngendikan ku simpel. Aro'aita immana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya dadi kiai maksa kabeh santrimu alim bener nurut. Kowe dadi wong lanang ben bayangno bojo ya nurut, apian ayu, apik pokoke. Dawe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kula baleni malih nggih. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu rak ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe, sing kepengin ra diutang lak ya kowe, sing kepengin urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe dhe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon
nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, cek aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel-ngel aku lah apa. Jadi misalnya bojomu mau nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene-ngene. Turuti sik awakmu dhewe kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep ki. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa? Kok edawa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Jadi wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten nggih. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Qur'an lanya ra iso, maksa murid tembok kon lanya. Kadang bapak wali murid yo udah kurang ajar. Ndekne dhewe hafal Quran anake kon peksa hafal. Nek ora hafal, mondok 5 tahun kok hafal-hafal. Lah bapak wis 3 tahun gak hafal. Wajar umurku 20 ora hafal. Lah bapak umure wis 3 ora hafal. Ndekne ra alim anake kon mondok peksa alim, kon iso maca muin lanya. Ya maca sik. Wong ngawur-ngawur. Wong kok maksa wong liya, anak wis wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah. Anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya ndak karena saya ndak pati seneng. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senengi tok yang baik sama kamu? Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Terus jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hormat. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakasawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simple. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafakoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaghid ma fi yadi. Sebagian riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten entah, lah saiki kowe mikir, nak dinosaurus wae iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae nganti. Iku dadi wabas safiha min kulli napa? Dabar. Dadi sak donya wae dikeki mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala wahi napa? Rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi dhamir utawi pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine wa anzala kan wa batsa fiha. Kan semua dhamirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus saniki diganti dhamir napa? Mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun te pindah anil ghaibati sanging dhamir napa? Ghaib. Mestine napa? Wa anzala. Tapi niki pindah dhamir mutakalim napa? Wa anzalna. Wa anzalna lan nurono ingsun. Fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun te iltifat utahe pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Awa nurono minas samai sanging langit nurono ma'an ing banyu fa ambatna. Mongko maringi tukul ingsun fiha ing dalem arat mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin batafia mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merohno sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah. Niki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit
bumi. Menamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa? Madza khalaqal ladzina napa min duni. Mane tauhid paling gampang nggih sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran upi wong lahire ning bumi. Mosok ujug-ujug lahir terus mengerani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Lah kok penak teko-teko dadi napa? Pangeran. Kacau napa? Mane dawuh pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Nah ya apa meneh ana taune taun Masehi saiki 2017. Lah wong nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Saiki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan iku khalqullah ciptane Allah. Makhluquhu tegese ciptane Allah. Faruni mongko meruhna sira kabeh ne ingsun. Akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ne ingsun ya ahli Makkah ahli Mekah. Madza ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah khairihi tegese saliyane Allah. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asraktumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihabi iklan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso jujuk dadi manusa iku asal usul yo gak roh. Ngerti-ngerti yo dadi wah pangeran kok ora roh proses. Kacau. Mane wala khalqan apa anfusihim. Wa mau timma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa tidau bi makna ladzi kan ku maknane ladzi sing bisilati kan klan selai ladzi khabarihu dadi khabare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing nak lekno. Maknane nak lekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ulun. Baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Utai balul intiqali krana pindah bali zalimun bali utai wong sing zalim kabeh ku fi dhalalin ing dalam kesesatan mubinin kang jelas. Dimaksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur ya. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi bakdo niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critani nggih Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat nggih Luqman niku tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini ku, sing diceritakno kitab Hikam no. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau baleni malih, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Masyhur ku, sanake dijak ning pasar nggawa khimar. Ki Jawa kadang nyontok jaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Dia lebih napa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran, anake nuntun." Akhirnya terus, "Ya jong kowe sing numpak, bapak sing nuntun." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lenges-lenges napa? Numpak." Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpaki wong loro. Kok aneh jaran sitok jadi ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh dituntun wong loro. Lha karepe piye wong jaran sitok kok dituntun loro. Wis roh jo ngomongane wong lha ya kabeh kok napa? Salah. Lha iku wong iku wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh iki napa? Salah. Ngaji kaya ngene iki mbok turuti. Wah ya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ke cara bojomu nggih.
salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong menen disebut ridon nas ghayatun la tudrak napa ridon nas ghayatun la tudrak. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata napa ridon nas ghayatun la tudrak. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu ghayatun la tudrak. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Lane kula suwun sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong saleh setuju ya ora mungkin wong saleh wong fasik beda selera. Misalnya operasi kelamin, mesti wong saleh iku menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik enggak masalah. Justru tuh Quran turun niku jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano napa? Batil. Lah saiki akeh tokoh dipuji semua pihak menerima dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane gitu. Nah contoh yang diambil di sini begini, ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun, lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati at-taliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat. Kita yang mukmin aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbahnya tanpa Tuhan, karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mukminum min ali fir'aun yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mukminum min ali fir'aun yaktum imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabikal yaqtuluka Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Dari kesimpulan itu, dari cerita itu, kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus jasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linear, cerita yang seakan-akan cerita, di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Oke. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakhrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Saizuddin tidak disalah dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi
Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas, ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ilam musibid. Saya teruskan. Wa kama la ra'ayna ma yaqtulu musliman law tabtu'u alaihi laqata lahu fal musaroah ila takhlisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatin tuhmadu fiha wa mawatin tudammu fiha wa kadzalika al musaroah wal lain wal dhilta wa ghairuhuma. Nas'alullah aywafiqona lil amal fi ta'ati fi mawaqi'iha wa madhoniha. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isyak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berlari. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum. Ada non-muslim minta, Pak Bahak, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, nonton Syrian ya, saya tak pakai baju ini. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali. Sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar ya. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak sreg gitu. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan ini ada wartawan enggak? Minta di syuting dulu sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusifid fitin. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti ini. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksikan fafirru. Makanya di tawaf ada ekspresi romal jalan agak cepat.
Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Kita banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum masih umur 40, masih hidup lah kira-kira sebenarnya. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri ketika sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih pilih mana? Pilih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Yuper sambil pilotin apa pesawat. Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus panjang Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang saling bantah tok, protes tok. Ini kan jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu Kalau anaknya naik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jelas pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata ibu semua akal mecah gelas. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena kitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu.
Bapak ibunya tuh kultus sama kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil tuh kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitam untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik itu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujud kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu andai kan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin nih. Kalau sekarang mungkin semua masjid ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil 1 tidak kena hitop, 2 jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Mungkin ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah, rame orang khutbah. Ramen nih, padahal kalau nggak diramein anak-anak malah udah tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke kan. Jadi kan, lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Sawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30, ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, bir. Terus kalau nyumpir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja?
kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat Mbak? Itu statusnya bisa rubah ya. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dihilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh terus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai
Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama Mas? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum